فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Jawab secara ilmiah. Yang pertama, pertanyaan terkait dengan bolehkah kita bersedih tatkala kita mengingat saudara atau teman kita orang kafir atau saudara kita dari sisi keturunan ya yang masih kafir, kita bersedih ya tatkala mengingat mereka, ya tatkala kita membaca apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang tadi kita bahas ya, di antaranya apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kondisi mereka kelak di akhirat, ya bagaimana siksa mereka kekal di dalamnya, disiksa ya sepanjang masa dan tidak pernah diberikan kesempatan untuk istirahat pun tidak. Ya. Bolehkah kita merasa bersedih tatkala kita ingat dengan teman-teman kita atau mungkin saudara senasab kita yang masih dalam kondisi kafir? Maka para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa sedih itu merupakan perkara yang manusiawi. Ya. Jadi Islam agama yang sesuai dengan fitrah. Dan tidak mungkin Islam melarang kita dari sesuatu yang itu merupakan fitrah manusia. Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin Islam melarang suatu sikap atau suatu keadaan atau suatu perbuatan yang timbul karena fitrah kita sebagai seorang manusia. Karena Islam ini adalah agama fitrah. Ini yang pertama yang ingin saya tegaskan. Sehingga ini tidak kemudian membuat kita bingung dalam memahami beberapa ayat, memahami beberapa hadis yang terkait dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi merasa bersedih tatkala melihat teman yang kita kenal atau keluarga yang memiliki hubungan kerabat dengan kita, dia akan mendapatkan keburukan dan sebagainya. Kemudian muncul rasa sedih, ini adalah fitrah manusia. Ya. Karenanya, kalau kita baca dalam catatan sejarah para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, para sahabat, Rasul kita yang mulia SAW yang mendapati ayahnya dalam kondisi kafir, mereka bersedih tatkala melihat ayahnya dalam kondisi kafir. Bahkan tatkala ayahnya sudah jelas-jelas kafir dan mati di atas kekafiran, terlihat kesedihan tampak di wajahnya. Ya. Ada seorang sahabat di perang Badar, tatkala melihat ayahnya diseret oleh kaum muslimin untuk dimasukkan ke sumur Badar, maka terlihat kesedihan yang sangat luar biasa dari wajah sahabat yang mulia ini. Maka Nabi SAW melihatnya. Kemudian Nabi bertanya tentang keadaannya. Bagaimana? Apakah kau ragu dengan apa yang difirmankan oleh Allah? Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah. Saya tidak ragu kalau ayah saya mati di atas kafiran dan dia akan masuk ke dalam neraka karenanya. Tapi, dia katakan, saya tahu ayah saya orangnya bijak. Ayah saya orangnya cerdas. Bahkan dari dulu saya berharap dengan kebijakan dan kecerdasan yang dimiliki, semoga dia dibimbing oleh Allah untuk masuk ke dalam Islam. Ini membuat aku sedih. Kebijakannya akhirnya tidak menjadikan dia bisa masuk ke dalam Islam. Tapi aku tidak ragu bahwa ayahku ada dalam neraka. Maka kita katakan sedih ya terhadap orang-orang yang kita kenal tatkala dia masih kafir, tidak mau menerima Islam, dan kita tahu kalau dia mati, dia kekal di dalam neraka. Rasa sedih ini merupakan tabiat manusia, fitrah manusia. Ini tidak dilarang. Ya, ini tidak dilarang. Makanya fitrah ini sebenarnya harus dibesarkan untuk menjadikan kita berusaha semaksimal mungkin menyelamatkan mereka dari kekafiran. Ya. Maka coba lihat bagaimana usaha maksimal yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia SAW tatkala menasihati pamannya untuk masuk Islam. Ya. Karena beliau tahu jika beliau paman Abu Talib ini tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya tidak masuk Islam, dia kekal di dalam neraka. Maka itu rasa
sedih dan berat hati yang dialami oleh Nabi, sehingga Nabi maksimal untuk apa? Untuk mengajak pamannya masuk Islam. Sampai Nabi SAW mengatakan, ya am, kul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka bi indallah. Paman, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat ini akan aku jadikan sebagai sarana untuk membelamu di hadapan Allah. Tapi takdir berkata lain. Akhirnya pamannya mati di atas kekafiran dan Nabi meneteskan air mata. Nabi menangis. Nabi mengatakan, demi Allah, aku akan senantiasa memohonkan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Kiranya datang larangan Allah. Maka lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Ada larangan dari Allah, tidak boleh memohonkan ampunan untuk orang-orang yang jelas-jelas mati di atas kekafiran. Jadi akhwat merasa sedih. Misal kerabat kita masih ada yang kafir. Kita tahu kalau dia mati dia ada dalam neraka, kekal di dalam neraka. Ini manusiawi. Ya, atau teman kita yang kita kenal masih kafir, tidak masuk Islam. Kita bersedih. Maka rasa sedih ini hendaknya yang memotivasi kita untuk bagaimana caranya menyelamatkan mereka dari kekufuran. Maksimal dakwahi. Maksimal sampaikan Islam kepadanya. Maksimal contohkan kebaikan Islam kepada mereka sehingga mereka mau tertarik masuk ke dalam Islam. Ini yang harus kita lakukan. Jadi tatkala kita misal diuji oleh Allah, ayah atau ibu kita masih kafir misalnya. Manusiawi, fitrah, ayah ibu nanti kalau mati masuk ke dalam neraka, sedihnya luar biasa rasa kita. Mati di atas kekafiran. Maka apa yang kita lakukan? Maksimal dakwahi orang tua. Lebih maksimal lagi tunjukkan kebaikan, akhlak, sikap, perilaku kita di hadapannya sehingga mereka tertarik ke dalam Islam. Bagaimana caranya? Semaksimal mungkin. Jadi jika seandainya di sana ada target besar dalam kehidupan dunia, kemudian kita dapati ayah ibu kita atau kerabat kita masih kafir, maka jadikan ini target utama untuk menyelamatkan mereka dari kekafiran. Ya, karena kita tahu dan kita yakini sepenuh keimanan dan hati kita, siapapun yang tidak memeluk Islam setelah diutusnya Muhammad SAW, maka tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga kecuali apabila menganut agama Islam yang dianut oleh atau yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka bersedihlah, dan sedih ini kemudian menjadikan kita lebih maksimal mendakwahi orang-orang kafir, khususnya orang-orang yang kita kenal atau mungkin kerabat kita. Wallahu ta'ala a'lam.